Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junia Reliani. Saya akan membacakan tugas hari magang kedua. Apa pengertian individual system? Proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. 2. Mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap. 4. Di bimbang, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Guru harus mampu menumbuhkan dan merangsang semua potensi yang terdapat pada siswanya, dan murid harus memiliki minat baca. 5. Apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Jika classical system, yaitu semua anak pada saat yang sama mendapat materi yang sama. Sedangkan individual system, pada saat yang sama setiap anak mendapatkan materi yang berbeda sesuai kemampuan dan kemauan anak. 6. Bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Lakukan pendekatan yang berbeda sesuai dengan karakter dan kesukaan masing-masing anak. 7. Apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Pertama, dapat mengenal karakter anak. Kedua, anak dapat tertarik untuk belajar. Ketiga, anak semangat dan senang. Kedelapan, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? 1. Materi seragam. 2. Perbandingan banyak. 3. Guru sebagai sumber daya belajar. Apa pengertian variation skill? Kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar. 2. Mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Agar anak tidak merasa bosan. 3. Apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Agar anak tidak merasa bosan dan semakin tertarik, bersemangat, dan antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. 4. Sebutkan 3 aspek belajar. Kemampuan afektif, kemampuan kognitif, dan kemampuan psikomotrik. 5. Kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Membaca dan berhitung. 6. Kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Bernyanyi, berdialog, berdongeng, dan bercerita. 7. Kegiatan apa yang termasuk psikomotrik? Menangkap, melempar, menari, mewarnai, menarik, garis, dan menulis. 8. Bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Dengan memvariasikan aspek afektif, kognitif, dan psikomotrik. 1. Apa yang dimaksud dengan the law of effect? Anak mengulang kembali kegiatan tersebut tanpa paksaan dari siapapun. 2. Apa yang dimaksud dengan the law of experience? Karena seringnya mengulang kegiatan latihan, anak semakin mampu dan terampil. 3. Apa yang dimaksud dengan the law of readiness? Jika anak sudah terampil, maka anak akan siap ke tahap selanjutnya dan proses belajar semakin menyenangkan. Sekian video tugas dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.